Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di ibadah NLICC online. Dan saya mau mengucapkan Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu buat para ibu-ibu. Semoga hari ini boleh menjadi hari yang penuh berkat dan bisa merayakan Hari Ibu bersama dengan keluarga sekalian. Dan kita akan memulai ibadah kita NLICC sebentar lagi. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan tempat yang nyaman untuk bersama-sama berkumpul dan memuji dan menyembah Tuhan dan serta mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan menyanyikan satu lagu, Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih Engkau mengirimkan Yesus untuk hidup dan mati dan bahkan bangkit kembali semuanya untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami berdoa agar kami saat ini
boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk terus diubahkan, hidup kami terus diubahkan menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, dan kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami terpisah secara fisik, tapi kami satu di dalam hati kami, satu di dalam roh kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang beracara, dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi wanita yang tangguh. Matius 15 ayat 21 sampai 28, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadikan hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Dengan kekuatan di jiwaku. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu
untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakanmu, Untuk memuliakanmu. untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan di mana kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa-Mu yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati, menguatkan bagi setiap kami. Khususnya kami boleh memperingati Hari Ibu pada minggu pagi ini, dan biar firman ini berbicara kepada para kaum ibu maupun kepada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang ada dalam setiap kami yang mengurapi kami, berbicara kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membuka kembali dari pembacaan Alkitab yang terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Oleh karena minggu ini adalah minggu yang istimewa di mana kita memperingati Hari Ibu. Itu sebabnya pada hari ini saya ingin berbicara atau menyampaikan firman Tuhan yang berkenaan dengan seorang ibu atau seorang wanita, yang kita akan sama-sama lihat dari ayat 21 sampai 28. Berbicara tentang wanita ya, atau ibu, ada pepatah yang pasti Bapak Ibu pernah dengar. Di balik seorang pria yang sukses, selalu ada wanita yang tangguh. Ya. Atau ada perkataan juga, di balik seorang suami yang sukses, selalu ada seorang istri, bukan mamanya, yang tangguh. Ya. Istrinya yang tangguh. Nah, ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan juga sekaligus merupakan penggenapan dari rancangan Tuhan dan tujuan Tuhan ketika menciptakan seorang wanita yang dikatakan supaya menjadi penolong yang sepadan bagi seorang pria. Oleh sebab itu pada pagi ini kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara menjadi seorang wanita yang tangguh berdasarkan pengalaman kehidupan seorang ibu dari bangsa Kanaan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yang pertama, kalau kita mau belajar dari kehidupan seorang ibu Kanaan ini adalah bahwa dia memiliki keberanian untuk menghadapi kekecewaan. Ya, di dalam ayat 21 sampai 24 dan ayat 26. Kalau kita melihat ada 4 kekecewaan yang dialami oleh ibu ini. Yang pertama adalah anak perempuannya dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita di dalam ayat 22. Nah, saya percaya bahwa sebagai seorang ibu pasti ketika anaknya mengalami penderitaan, ketika anaknya mengalami kesakitan, pasti hatinya juga menjadi sakit. Artinya
bahwa dia tidak tega melihat anak perempuannya yang dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi bukan hanya masalah sakit biasa saja. Bukan hanya masalah sakit yang mungkin batuk, flu, pilek. Tetapi dikatakan sakit daripada anak perempuan ibu ini adalah satu penyakit yang tidak umum. Yaitu dikatakan kerasukan setan. Dan akibat dari kerasukan setan ini, maka dikatakan sangat menderita. Kenapa? Karena ketika ada orang yang dimasuki setan, kerasukan setan, pasti ada manifestasinya. Kadang orang yang dirasuk setan itu melakukan hal-hal yang tidak umum, ya. Tetapi yang kita tahu yang dilakukan itu menyakitkan tubuhnya. Dan ini terjadi dalam kehidupan ibu ini. Itu sebabnya dikatakan bahwa dalam ayat 22 ketika dia mendengar Yesus pergi dari dikatakan dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Dia mau supaya dia mau datang dan karena dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Dan di dalam ayat yang ke-22 dia berkata, kasihanilah aku. Dikatakan, ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya percaya bahwa kadang dalam kehidupan kita ketika ada persoalan, ada sakit penyakit dari orang yang mungkin kita kasihi ataupun dalam diri kita sendiri. Kadang kita seolah-olah bisa merasakan kekecewaan. Kenapa kok hidup seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tetapi kita mau sama-sama belajar ini yang dialami oleh ibu ini. Bahwa dia mengalami pergumulan, kekecewaan bahkan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia menyaksikan setiap hari anaknya itu ada dalam penderitaan. Dan dia merindukan bahwa apapun mungkin cara yang dia bisa tempuh, dia ingin supaya anaknya menjadi sembuh. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Itu sebabnya dia punya satu pengharapan. Dia punya satu keyakinan bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Tapi Bapak Ibu coba apa yang terjadi. Ketika dia berteriak, ketika dia berkata kepada Tuhan, supaya anak Daud kasihanilah aku. Ternyata kekecewaan yang kedua adalah dia tidak mendapatkan respon. Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ibu ini mohon pertolongan kepada Yesus. Karena dia percaya sekali lagi Yesus sanggup, bukan hanya sanggup, dia mau menolong akan orang-orang yang ada dalam kesusahan. Dan ini menjadi pemikiran. Ini menjadi ekspektasi daripada ibu ini. Namun kenyataannya, seringkali makanya kekecewaan itu terjadi kenapa? Karena kita punya pengharapan. Kita punya ekspektasi, apa yang kita ekspektasikan itu dan kita inginkan itu terjadi. Supaya kita tidak kecewa. Tetapi dalam konteks ini ternyata tidak ada jawaban dari Yesus. Dikatakan Yesus itu diam. Sama sekali tidak menjawabnya. Pertanyaannya kenapa kok Yesus diam? Kenapa Yesus tidak menjawab? Ibu ini sebenarnya mohon pertolongan kepada Yesus karena sekali lagi dia percaya Yesus itu orang yang penuh dengan kasih. Tapi faktanya Yesus tidak menjawab melainkan dia berdiam. Kenapa? Karena kita lihat memang dalam konteks bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud yang dipakai istilah yang dipakai oleh ibu ini ada merupakan arti Mesias yang sebenarnya Mesias datang untuk bangsa pilihan yaitu Israel. Sedangkan ibu ini bukan orang Israel melainkan orang dari Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bukankah kita juga bisa mengalami hal seperti ini? Di saat kita ada problem masalah dan ketika kita berharap Tuhan menolong kita. Ketika kita udah berpikir bahwa Tuhan nanti akan membuka jalan dengan cara seperti ini. Tapi ternyata seolah-olah Tuhan juga diam. Tidak melakukan apa-apa dan tidak menjawab doa kita. Apakah ini membuat
ibu ini menjadi mundur? Karena kecewa yang dia alami. Ternyata tidak. Dia tetap berani menghadapi kekecewaan. Kekecewaan yang ketiga adalah dikatakan bahwa tidak ada belas kasihan. Oke, kalau pertama dia sudah datang kepada Yesus dan ternyata Yesus tidak memberikan respon. Lalu kemudian dia datang kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada dia. Dikatakan suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pemikiran ibu ini jika Tuhan Yesus tidak mau menolong, paling tidak melalui murid-muridnya, Yesus maksudnya bisa dilobi oleh murid-muridnya, atau Yesus hatinya bisa diruntuhkan, maksudnya belas kasihannya. Namun faktanya adalah bukannya murid-muridnya ini maksudnya mau menolong berbicara kepada Yesus, malah maksudnya murid-murid ini berkata kepada Yesus, apakah maksudnya perlu ibu ini, perempuan ini diusir? Kenapa? Karena mengganggu dikatakan. Kenapa? Karena tidak bisa maksudnya terus berisik ibu ini. Nggak bisa diam. Lalu apa yang menjadi respon? Ketika ibu ini tahu bahwa murid-muridnya pun tidak berbelas kasihan. Apakah dia akhirnya berkata sudah selesai? Saya tidak mau lagi untuk meminta kepada Yesus. Ternyata tidak. Dia tetap bertahan, maksudnya tetap berani menghadapi akan kekecewaan itu. Dia meskipun dikatakan bahwa murid-muridnya tidak merespon, dan juga kekecewaan yang keempat adalah dia tidak dianggap layak untuk ditolong. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pemikiran ibu ini saat Tuhan Yesus mau merespon, saat Tuhan Yesus mau berkata-kata, dia merasa ada satu sinar yang mulai bercahaya. Dia mulai bersemangat. Kenapa? Karena Yesus sudah merespon. Tapi ternyata Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia bukan berubah pikirannya. Tuhan Yesus bukan bersedia untuk menyembuhkan putrinya. Malah dikatakan perkataan Yesus itu perkataan yang menyakitkan hati secara perasaan. Perkataan Yesus menyatakan bahwa ibu ini tidak layak karena dia bukan orang Israel. Kalau zaman sekarang Tuhan Yesus itu kena undang-undang anti diskriminasi. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mau menolong karena melihat kesukuan. Saudara, kalau keadaan ini terjadi dalam kehidupan saudara, kira-kira apa? Ketika kau sudah mengalami berbagai macam kekecewaan, seharusnya ibu ini sudah pindah gereja. Bukan pindah gereja aja, kalau perlu pindah agama. Kenapa? Karena pengalaman kekecewaan yang sangat dalam. Seolah berkata Tuhannya ini gak sanggup, Tuhannya ini gak mampu. Buat apa saya percaya? Bahkan Tuhannya ini Tuhan yang kejam, yang tidak berbelas kasihan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seorang bernama Helen Keller, dia hidup di tahun 1880 sampai 1968. Dia adalah seorang Kristen, dia anak dari seorang pendeta Presbyterian. Dia seorang pengarang buku dan pengajar yang sangat terkenal di abad 20. Dia terkenal karena dia adalah seorang yang memiliki keterbatasan dalam tubuh. Pada usia 19 bulan setelah dia dilahirkan, 19 bulan dia terkena penyakit yang membuat dirinya menjadi buta dan tuli. Dan melalui proses yang sangat panjang dalam perjalanan hidupnya,
akhirnya dia menjadi salah satu pemimpin misi kemanusiaan dan pendiri dari American Civil Liberties Union. Dia menulis sebuah kutipan yang terkenal. Nah, ini saya ingin supaya kita semua mendengarkan dengan baik-baik. Dia berkata, ketika satu jendela kebahagiaan tertutup, jendela lainnya akan terbuka. Tetapi kita sering melihat terlalu lama jendela yang telah tertutup itu, sehingga membuat kita tidak bisa melihat ada jendela lain yang terbuka untuk kita. Sekali lagi saya mau bacakan. Ketika satu jendela kebahagiaan tertutup, jendela lainnya akan terbuka. Tetapi kita sering melihat terlalu lama jendela yang telah tertutup itu, sehingga membuat kita tidak bisa melihat ada jendela lain yang terbuka untuk kita. Ini dikatakan oleh seorang yang memiliki kecacatan dalam tubuhnya. Yang seolah-olah kalau dia mau berkata, saya punya kekecewaan yang besar dalam hidup saya dengan keberadaan saya. Tapi saudara lihat bahwa dia berkata, kalau ada jendela kebahagiaan tertutup, pasti ada yang terbuka. Di sini mau mengajarkan apa? Mau mengajarkan kepada setiap kita yang percaya berdasarkan firman Tuhan dari pengalaman ibu ini, bahwa kita pun sebenarnya harus belajar bahwa kita harus berani menghadapi kekecewaan dalam hidup kita. Yang seolah ada jendela kebahagiaan, ada jendela yang masih tertutup yang kita harapkan dan itu tidak terjadi. Dan jangan biarkan bahwa kita terlalu berlama-lama dengan kekecewaan itu. Jangan biarkan kita maksudnya terus menerus dikuasai dengan kekecewaan itu sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ada jendela lain yang sebenarnya Tuhan sudah buka. Nah, apapun kekecewaan yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya hadapi, mari kita mau belajar. Kita kalau ingin menjadi anak Tuhan yang tangguh, menjadi seorang ibu yang tangguh, pasti ada kekecewaan, mungkin banyak kekecewaan. Tapi biar kita berani menghadapi kekecewaan apapun yang terjadi. Dan yang kedua, kita berani bertahan di dalam kekecewaan. Bukan hanya sekedar menghadapi. Seperti ibu daripada ibu Kanan ini, perempuan dari Kanan ini, bahwa ketika dia sudah dikatakan di dalam ayat 24 bahwa sebenarnya dikatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada kamu yang bukan orang Israel. Lalu kemudian dia cabut, dia mundur, dia quit, dia pulang. Bahkan bisa menjadi marah. Oleh karena apa? Karena tersinggung, oleh karena perkataan Yesus itu perkataan yang tidak baik menurut dia. Tapi kita melihat bahwa dia tetap bertahan dalam kekecewaan. Ada dua sikap yang terungkap di dalam ayat 25, 27, dan 28. Yang pertama adalah ketika dia mendengar perkataan yang menyakitkan hati, perkataan yang tidak menyenangkan hati itu. Bukan dia kabur, bukan dia lari dari Yesus. Malah dikatakan dia makin mendekat kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 25. Dia makin dikatakan mendekat dan menyembah dia. Biasanya pengalaman kekecewaan dalam kehidupan kita membawa kehidupan kita ini jauh dari Tuhan. Biasanya pengalaman yang menyakitkan hati kita dalam kehidupan kita bisa membuat kita menjadi tawar hati dengan Tuhan maupun mungkin dengan sesama kita. Namun tidak demikian dengan ibu ini. Dia tetap bertahan. Dia tidak pulang, dia tidak lari dari Yesus. Malah dikatakan dia makin mendekat. Dia makin maksudnya menyembah kepada Tuhan. Dia melakukan sikap yang tidak umum, yang seperti orang pada umumnya melakukan. Dia melakukan sikap yang bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan ketika orang disakiti, ketika orang mengalami kekecewaan, lari dan kabur. Tapi dia tetap bertahan. Bahkan dia makin mendekat dan menyembah
Yesus. 27 ayat 27, dia tidak menyerah dengan keadaan. Pemikiran ibu ini, jika dia semakin mendekat dan menyembah, dia berharap Yesus bisa menjadi luluh hatinya. Dia berharap Yesus menaruh belas kasihan kepadanya. Ini selalu ada harapan, ada pemikiran. Tapi yang penting kenyataan. Ternyata kenyataannya apa? Ayat 26. Bahwa Yesus mengatakan perkataan yang kurang baik. Yang kalau mungkin menurut kita kurang sopan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebenarnya sih dalam konteks tradisi Yahudi ini bukan perkataan yang tidak baik. Tapi memang ini umum. Artinya umum itu bahwa roti itu hanya untuk orang-orang Israel. Artinya berkat buat orang Israel. Bukan di luar orang Israel itu bukan orang. Bisa dikatakan anjing. Nah saudara, kalau udah sampai seperti ini gimana coba? Kalau ibu-ibu saat ini mengalami keadaan seperti ini, waduh. Di Indonesia kemarin itu orang lagi susah-susah, ada yang mau kasih menderma, kasih nasi bungkus. Tapi salah dia. Ditulisnya nasi anjing. Saudara, yang terimanya marah, tersinggung. Seolah-olah maksudnya orang ini, maksudnya ya itu banyak penafsiran. Ini nasi dari daging anjing, nasi buat anjing, atau apa gitu. Wah itu jadi rame juga sempat. Tapi setelah diwawancarai, ternyata sebenarnya yang bikin itu bukan maksudnya untuk menghina. Tapi maksudnya gini, kan kalau di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah itu ada nasi kucing. Nasi kucing itu sedikit. Ya. Jadi nasi kucing itu bukan nasi isinya daging kucing, bukan. Nasi kucing karena sedikit aja. Makanya dia pikir karena ini bungkusannya nggak besar, ya udah nasi anjing. Nah, tapi itulah makanya kelirunya begitu, hati-hati. Maksudnya baik, tapi ternyata orang belum tentu bisa meresponi dengan baik. Dan itu bisa menimbulkan ketersinggungan, kemarahan. Nah, saudara bisa bayangkan, ini bukan Yesus kasih makan nasi anjing kepada ibu ini. Enggak. Dia malah bilang bahwa roti ini enggak bisa, maksudnya enggak layak diberikan kepada anjing. Saudara bayangkan. Ini kalau saudara dan saya mungkin, waduh, bukan kita kabur aja, kita gini-giniin Yesus. Kalau udah nggak mau nolong, jangan ngata-ngatain, bla 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 gitu. Bisa marah-marah, keki. Tapi saudara lihat, yang luar biasa adalah ibu ini nggak menyerah dengan keadaan. Ibu ini tetap, maksudnya dia bertahan di dalam keadaan kekecewaan, mungkin meskipun secara daging manusianya itu dia mungkin tersakiti dengan perkara, tapi dia tetap bertahan. Dia bertahan di dalam kekecewaan dan dia ungkapkan bahwa dia tidak mau menjadi maksudnya korban karena keadaan. Dia nggak mau menyerah dengan keadaan. Dan jawaban ibu ini yang menunjukkan bahwa dia tidak menyerah kepada keadaan yang mengecewakan. Dia berkata ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, ini luar biasa. Ini yang kita mesti belajar. Berani bukannya menghadapi kekecewaan, tapi berani bertahan dalam kekecewaan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah kabur melarikan diri dari Tuhan. Melainkan tetap bertahan dalam segala keadaan situasi apapun. Ada peristiwa seorang pelari maraton asal Tanzania. Itu namanya John Stephen Akhwari. Dia menjadi atlet terkenal bukan karena dia memenangkan
perlombaan maraton pada Olimpiade pada tahun 1968 di Mexico City. Bukan terkenal karena dia pemenang medali emas, melainkan dia terkenal karena apa? Perjuangan heroiknya. Di kilometer 19, ketika dia berlari, dia mengalami kram kakinya. Sehingga akibatnya dia tertubruk dengan pelari lain, membuat sendi lututnya bergeser dan bahunya menjadi sakit. Apakah itu membuat dia berhenti? Dia keluar dari perlombaan. Ternyata tidak. Dia dengan susah payah, dia tetap maksudnya berjalan. Ia tidak menyerah, dia tidak berhenti dalam perlombaan itu. Dia terus berlari walaupun berlarinya dengan keterbatasan, dengan kesakitan, dengan lututnya yang dibebat dengan kain dan tentu dengan rasa sakit yang luar biasa. Nah, akhirnya tentulah dia menjadi atlet yang paling akhir. Kalau 2 jam selesai maraton, dia 3 jam baru selesai. Sampai pada garis akhir. Saudara, orang-orang pasti pikir mau ngapain, orang udah luka, udah maksudnya tidak bisa berlari dengan baik. Dan ketika dia diwawancari mengapa dia tidak berhenti di saat kondisi seperti itu, dia menjawab, negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk memulai pertandingan maraton ini. Tetapi mereka mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan ini. Terlepas dari saya menang atau tidak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang kita sama-sama mau belajar. Bagaimana kita bisa bertahan dalam keadaan apapun. Dalam kekecewaan mungkin yang saat ini saudara hadapi. Yang mungkin kita semua juga hadapi. Kekecewaan terhadap dunia yang terjadi pada saat ini. Tapi biarlah kita mau belajar. Karena kita tahu seperti ketangguhan daripada ibu perempuan Kanaan ini. Ayat 28. Yesus luar biasa, dia berkata. Maka Yesus menjawab berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, saya percaya berani menghadapi kekecewaan, bertahan dalam kekecewaan, tidak membuat akhirnya kita menjadi orang yang kalah. Tetapi ketika kita melakukan 2 perkara ini, saya percaya ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada jawaban Tuhan ketika kita berani bertahan dalam segala keadaan yang sulit atau keadaan yang mungkin mengecewakan kita. Asal kita tetap dekat, bahkan makin dekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Artinya menyerahkan semua apapun yang mungkin saat ini saudara dan saya tidak tahu, tidak mengerti. Tapi kita yakin percaya bahwa di akhir dari apapun keadaan ini, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Di balik segala apapun yang mungkin menyedihkan, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kami berdoa
buat setiap kami, khususnya para kaum wanita, para ibu, dan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, berani menghadapi segala berbagai macam kekecewaan yang terjadi dalam hidup kami. Dan biar kami juga berani untuk bertahan di dalam keadaan-keadaan yang sulit apapun, karena kami percaya di akhir daripada segala pergumulan, di akhir dari segala kekecewaan, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini boleh menguatkan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami pergumulan, bahkan mungkin mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, maupun dalam kehidupan pribadi. Biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara dan boleh terus menguatkan, memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan kita akan sama-sama menaikkan satu pujian yang merupakan meresponi daripada firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat setiap pribadi yang terlibat dalam melakukan ibadah online ini. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kita yang sudah mengambil bagian dalam melaksanakan ibadah online setiap hari Minggu ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu pada para ibu, dan saya percaya hari ini hari yang istimewa. Paling tidak bapak-bapaknya sibuk untuk menyediakan makanan khusus karena Hari Ibu. Dan juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang tidak lupa sudah memberikan persembahan perpuluhan secara online. Dan saya atas nama gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kegiatan gereja masih tetap dilakukan secara online, baik itu kelompok doa bersama, kelompok hidup baru, maupun untuk doa pagi setiap hari Sabtu jam 9 itu diadakan secara online. Dan sungguh kita bersyukur karena kalau kita sudah mengikuti, mendengar berita, kabar bahwa makin lama keadaan di Australia ini semakin baik, sehingga kita berharap dan terus kita berdoa kelonggaran-kelonggaran bisa terjadi, dan kita doakan supaya dalam waktu yang dekat, maksudnya dekat tuh ya nggak tahu ya kapan, cuman dalam mungkin berapa bulan ke depan kita beribadahnya kembali lagi, kita akan beribadah di gereja. Ya, jadi kita doakan karena saya percaya bahwa semua kita pasti sudah rindu satu dengan yang lain. Paling enggak juga rindu makanan ya di gereja. Kita bisa sama-sama bersosialisasi. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh melihat kuasa-Mu. Kami menyadari bahwa kadang dalam hidup kami ada peristiwa-peristiwa yang kami tidak harapkan, yang di luar dari pemikiran kami. Bahkan peristiwa yang menyengsarakan, menyusahkan hidup kami. Dan kadang dalam kami meresponi, kami tidak bisa menerima. Bahkan kadang kami meragukan kasih Tuhan. Tapi biarlah sekali lagi melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh diingatkan bahwa di balik setiap apapun, kekecewaan sekalipun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa itu semua ada dalam kuasa-Mu. Dan kami percaya di dalam keteguhan kami, di dalam ketangguhan kami, dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan, kami percaya bahwa di akhir dari pergumulan itu ada solusi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan pada saat ini kami bersyukur buat keadaan negara Australia, di mana kami boleh melihat, menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja sehingga terjadi kelonggaran-kelonggaran kembali. Dan kami berdoa, Engkau yang terus pulihkan negara dan bangsa Australia ini, sehingga kehidupan kami yang normal bisa kembali lagi berjalan seperti semula. Baik di dalam masalah ekonomi, masalah apapun dalam beribadah secara khusus, kami rindu bahwa satu hari kelak kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, bersekutu di rumah Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kuasa-Mu,
Dan kami juga teringat kepada negara-negara yang saat ini mungkin tidak seperti kami. Mereka masih terus dalam perjuangan, dalam kesusahan yang besar. Kami mohon kiranya Engkau yang juga memberkati, menguatkan, bahkan memulihkan keberadaan mereka. Kami menyerahkan untuk negara Indonesia, Engkau juga yang berkati, Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan juga yang mungkin mengalami pergumulan-pergumulan, yang mencari pekerjaan, dan juga yang mungkin mengalami pengurangan jam kerja. Kami berdoa Bapa, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan yang tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami secara khusus berdoa untuk para kaum ibu, karena kami saat ini merayakan Hari Ibu. Kami bersyukur atas setiap ibu yang telah melahirkan kami dan membesarkan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan memakai hidup mereka untuk membentuk dan memberkati hidup kami. Bahwa kasih ibu yang kami tidak akan pernah bisa lupakan. Dan kami berdoa biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap para ibu yang ada baik di Australia maupun di Indonesia. Dan kami berdoa untuk semua kaum ibu yang ada di jemaat NLCC. Biar kiranya Engkau yang menguatkan, biar Engkau menjadikan para kaum ibu ini menjadi ibu-ibu yang sungguh-sungguh tangguh di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan aktivitas kami, yang bersekolah Tuhan berkati, yang kuliah, yang bekerja, Engkau jaga lindungi dalam pekerjaan, yang usaha Tuhan berkati dalam usaha. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua berkat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama menutup ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir yang kita akan sama-sama naikkan, yaitu Jadi Seperti-Mu. Bapa Kau setia. Engkau milikku dan ku
Mari kita akan mengerahkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah yang hadir di tengah kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Amin. Selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day, Tuhan Yesus memberkati.